Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, posisi sekarang berada di kebun, berada di Ngalas ya. Ngalas jambu. Rencana mau bikin video sholawatan, tapi entah mengapa guys, dalam kondisi yang panas dan cerah, tapi ternyata hujan. Wow. Cuaca masih panas, tapi hujannya itu sangat lebat. Jadi ceritanya ini terjebak dalam panas dan hujan. Dalam panas dan hujan ini mau bikin konten gagal gara-gara situasi dan kondisi yang tidak mendukung. Hujan lebat sangat deras sekali. Coba lihat, sangat deras sekali kan guys, tapi posisinya masih panas, terang benderang, bahkan matahari juga masih bersinar dengan bagusnya. Kenapa ya guys? Apakah ini cuaca yang kurang mendukung atau efek dari iklim atau gimana, entah mengapa aku pun tak tahu ya. Intinya jangan lupa di rumah aja. Kalau mau ngalas, mau keluar rumah sendiri aja. Jauhi kerumunan, jauhi perkumpulan yang mana itu bisa menyebabkan penyebaran virus yang sangat mudah. Karena kita dianjurkan menjaga jarak sesama orang lain itu sekitar 1 meter ya. Tapi kalau di kebun insya Allah aman guys, atau di rumah sendirian. Kalau di kebun banyak pepohonan, banyak pemandangan yang indah, yang pasti itu tidak membuat kita panik dari virus corona yang sedang mewabah. Kondisinya sangat sepi memang di dalam kebun, di kebun ya, bukan di dalam, di daerah kebun. Tapi di situ banyak sekali guys rasa keceriaan ataupun rasa tenang, karena yang kita lihat di situ adalah alam, hijaunya alam yang sangat indah. Jadi beruntung sekali bagi orang-orang yang berada di desa, di kebun, karena jauh dari keramaian dan di situ akan aman dari penyebaran virus yang mewabah. Karena penyebaran virus corona itu akan sangat cepat sekali menular, dan terutama itu dalam kerumunan, seperti di kota-kota ataupun dalam acara-acara kumpulan-kumpulan ya. Makanya lebih baik di rumah aja sendiri atau di alas sendiri ya. Intinya gitu guys, namanya kebutuhan kita itu pasti punya. Kita tidak bisa di rumah terus-menerus, berdiam diri terus-menerus, duduk santai, nonton TV, makan-makan. Karena kita masih mempunyai tanggung jawab guys. Tanggung jawab sebagai sebagai keluarga. Terutama bagi laki-laki sebagai pemimpin keluarga, pastinya memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga di rumah, istri, anak, dan lain-lain. Maka dari itu guys, kerja tetap bekerja, lebih utama di perkebunan dalam kesendirian. Ya gitulah. Kerja apa di kebun? Ya terserah. Macul, nandur apa kak. Nah, kalau di situ tidak ada sumber daya makanan, nah sebisa mungkin kita selalu berdoa. Itu lebih utama, ya. Berdiam diri di rumah dan berdoa itu lebih utama daripada keluar ke ngalas tapi tidak ada tujuan. Seperti saya, ngalas cuman cari makanan, ya, karena butuh ya. Dan juga kondisi di kebun itu kalau ditinggal di rumah itu akan gombol guys. Tidak ada tidak ada pertumbuhan dari tumbuhan yang ada. Misalnya saya menanam jambu ya, kalau tidak dirawat itu gombol guys. Kalau gombol itu buahnya kurang bagus. Sedangkan yang kita cari itu adalah buah yang bagus untuk kita makan. Lotes, Mayoran, itu
sangat enak sekali guys. Terus sebelah itu ada banyak pohon pisang ya, pohon pisang. Jadi di daerah saya itu kebanyakan bisnis menanam pohon pisang. Jadi itu butuh perawatan yang ekstra guys, beduli suket, maton, mandan padang. Ya intinya kayak gue guys. Jadi sebisa mungkin kayak ya tetap di rumah tuh loh. Ya wabah corona apa ha, tapi nek ngalas insya Allah ya aman. Sing penting gue ora kumpul karo wong-wong sing mencurigakan dalam terjangkitnya penyakit corona. Ya. Jadi kalau di alas di kebun itu insya Allah orang-orang desa itu sangat kecil sekali guys dalam kemungkinan terkena wabah corona. Memang penyakit itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak akan pernah tahu kapan datangnya penyakit dan kapan sembuhnya kita dari penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita itu intinya jangan panik, jangan risau, jangan gelisah dengan adanya wabah ya. Jadi kita tetap tenang, kapan kita harus kerja kita harus bekerja, kapan kita harus di rumah harus di rumah, kapan kita refreshing juga harus kita refreshing agar pikiran kita itu tidak penat, tidak pusing dan tidak bosan, suntuk. Jadi sebenarnya dalam mencegah adanya virus corona ini kita harus selalu bisa menjaga diri dengan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu mencuci tangan dengan sabun. Nah, sebenarnya kita sudah diajari ya dalam taat beribadah, dalam beragama kita sudah diajari bagaimana tata caranya kita untuk selalu menjaga wudhu. Di dalam wudhu kita tidak sengaja itu sudah ada tata cara membasuh atau bercuci tangan. Nah, tapi bedanya kalau dalam wudhu itu jangan menggunakan sabun. Kalau yang dianjurkan pemerintah itu mencuci tangan dengan sabun. Karena mencuci tangan dengan sabun itu lebih baik dan juga lebih bersih dan juga wangi guys. Nah kalau kita tidak menggunakan sabun itu hanya bersih saja, itu pun kalau membasuhnya itu dengan cara yang benar dan juga efektif. Jadi jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Kalau sudah waktunya kita wudhu, ya kita wudhu. Jadi kita berwudhu itu dapat dua manfaat guys. Yang pertama itu untuk untuk melancarkan kita dalam beribadah. Seperti sholat, kita akan sholat kita harus wudhu. Secara tidak sengaja kita kalau mau sholat itu harus wudhu, dan wudhu itu juga menjaga diri kita dari wabah corona. Itu secara tidak langsung kita dijaga dengan tuntunan ajaran agama yang sudah ada. Contohnya wudhu. Wudhu dalam satu hari itu berapa kali? Ya minimal itu dalam sholat 5 waktu berarti 5 kali. Nah kalau yang dulu hanya 5 kali, sebisa mungkin sekarang itu ditambah dalam cuci tangan. Karena adanya wabah corona ini, jadi sebisa mungkin kita melanggengkan namanya wudhu. Sebisa mungkin tidak sampai batal dari wudhu dan kita tidak berkotor-kotoran, menjauhi hal-hal yang kotor, menjauhi hal-hal yang bahasa Jawanya itu jember ya. Sesuatu yang kumuh, sesuatu yang jorok, itu tinggalkan semua. Jadi kita berusaha untuk menjaga diri kita dari kebersihan. Itu yang paling utama untuk menjaga diri kita agar tetap sehat ya. Jadi namanya kesehatan itu juga harus dijaga. Kita tidak bisa pasrah sepasrah-pasrahnya dalam kesehatan. Karena kesehatan itu perlu dijaga dan kesehatan itu juga perlu dirawat. Namanya kita merawat kesehatan itu harus dilantari dengan menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu dengan cara cuci tangan dengan bersih. Soalnya seperti mandi dengan sabun ya. Mandi tepat waktu. Jadi mau berangkat ke ngalas wudhu dulu, pulang dari ngalas mandi dulu, setelah mandi wudhu, terus biasanya kan kalau orang ngalas itu sampai duhur, terus kalau sudah duhur itu ya setelah wudhu sholat duhur. Jadi hidup kita itu enak guys, kalau sudah teratur dengan ajaran agama itu hidup kita enak. Jadi seolah-olah kita sudah terjaga secara otomatis dengan kita menjaga ajaran agama kita. Secara tidak langsung kita juga menjaga diri kita dari berbagai penyakit ya. Sekiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini dikarenakan gagal dalam proses membuat video sholawatan. Jadi kita membuat video dengan apa adanya yang entah berfaedah ataupun tidak. Yang jelas apabila ini bermanfaat maka diambil manfaatnya. Apabila tidak bermanfaat bisa kalian beri komentar atau like dan juga kritik dan saran di bawah ini di dalam kolom komentar. Sekian dari saya. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe. Untuk yang belum like silahkan like. Intinya
Mari kita selalu menjaga diri kita dari kesehatan, jangan lupa berbuat kebaikan, jangan lupa saling mengingatkan. Salam YouTube Wonosobo, salam sedulur Wonosobo. Dari saya Rosyid Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, afatayaji rotal alami, ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, fatayaji rotal alami, ya uhailal judi wal karami, nahnu jiranun bidzal harami, haramil ihsani wal hasani, nahnu min qawmin bihi sakanu, wa bihi min khawfihim aminu, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayaji rotal alami, ya uhailal judi wal karami.